suatu kota yang kecil, terdapat seorang perempuan remaja bernama Nina. Nina merupakan sosok yang berani dan memiliki ambisi yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, ia dikelilingi oleh orang-orang yang masih menganggap bahwa derajat wanita masih berada di bawah laki-laki. Saat di kampus, ia seringkali dirudung karena keberaniannya dalam menyuarakan pendapatnya. Di kampusnya seringkali terjadi kejadian di mana wanita tidak mendapatkan kesetaraan. Salah satu orang yang sering merendahkan wanita adalah Tony dan teman-temannya. Mereka tidak percaya akan kesetaraan gender atau feminis. Mereka di kampus sering membuat kaum wanita merasa tertindas. Saat itu, di kelas akan diadakan pemilihan ketua angkatan mahasiswa oleh Bu Dinda. Dan saat itu, Nina mengajukan diri. Namun, hal itu langsung ditertawakan oleh Tony dan teman-temannya. Akhirnya, Bu Dinda memilih Nina dan Tony sebagai calon ketua angkatan mahasiswa, yang besoknya akan dilakukan pemilihan. Saat di lorong kampus, teman-teman Tony mengolok-olok Nina yang ingin menjadi ketua angkatan mahasiswa karena biasanya diemban oleh laki-laki. Namun, Nina menghiraukan hal itu dan ingin membuktikan bahwa Nina bisa. Saat Nina dan Nita pulang dari kampus, Nina mendengar ada orang yang meminta tolong. Ternyata itu Tony yang sedang dikejar oleh perampok. Nina pun dengan berani langsung berinisiatif untuk menolong Tony. Dengan cerdik, Nina memutar suara sirine polisi dari handphonenya dan Nita menelpon polisi. Perampok yang kaget mendengar suara sirene itu langsung kabur. Tak lama kemudian, polisi datang dan semuanya aman. Tony pun berterima kasih kepada Nina. Dan karena malu, Tony pun langsung pergi pulang meninggalkan Nina. Keesokan harinya di kampus sedang ada pemilihan ketua angkatan mahasiswa. Dan saat itu, Tony belum juga datang. Karena waktu yang sudah hampir siang dan mepet, akhirnya pemilihan dimulai tanpa adanya Tony. Setelah pemilihan dilakukan secara voting, akhirnya Bu Dinda mengumumkan bahwa Tony lah yang terpilih menjadi ketua angkatan mahasiswa. Saat itu teman-teman Tony sangat senang dan mengolok-olok Nina. Tak lama kemudian, Tony datang terlambat. Dan dia terkejut mengetahui dirinya yang terpilih menjadi ketua angkatan mahasiswa. Kemudian Tony berbicara di depan semuanya dan menyatakan mundur sebagai ketua dan mengangkat Nina sebagai ketua angkatan mahasiswa di depan semuanya. Lalu Tony menceritakan keberanian Nina kemarin dan akhirnya semua pun bertepuk tangan, memberikan penghormatan pada Nina akan keberaniannya. Tokoh yang menginspirasi kami untuk membuat film ini adalah R.A. Kartini. Kami memilih tokoh R.A. Kartini karena perjuangannya dalam menyamaratakan kesetaraan hak dan pendidikan untuk para perempuan Indonesia. Ia juga membuka kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berani mengekspresikan dirinya, serta mewujudkan mimpi-mimpi dengan membangun sekolah wanita. Oleh karena itu, kami memilih tokoh serta adegan yang berhubungan dengan perjuangan dalam menyetarakan hak antara wanita dan laki-laki di masa sekarang, yang kami rangkum dalam animasi short movie berjudul Suara Wanita. Moral cerita film kami yang berjudul Suara Wanita adalah bahwa kita harus memperjuangkan kesetaraan gender. Semua manusia harus bisa mendapatkannya hak baik
itu wanita ataupun laki-laki. Kita juga harus berani membela kebenaran walaupun banyak tantangan agar keadilan terwujud di kehidupan ini. Terlebih lagi di zaman sekarang laki-laki diharapkan untuk tidak merendahkan atau meremehkan wanita. Jika kesetaraan gender sudah benar-benar berhasil diwujudkan di dunia, pasti kita semua bisa hidup dengan aman dan tentram bersama-sama. Yang menjadi keprihatinan dan yang akan dilakukan oleh sosok R.A. Kartini sendiri pada zaman sekarang adalah R.A. Kartini akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender. R.A. Kartini juga akan memajukan serta mensejahterakan bangsa Indonesia dan bangga terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang didirikan oleh seorang businesswoman. R.A. Kartini merupakan sosok yang pemberani dan inspiratif. Diharapkan di masa sekarang, anggota kelompok kami dapat menjadi sosok yang berani untuk membela kebenaran dan bisa menjadi inspirasi bagi orang di sekitar kita semua. Bisa kita lihat, Kartini juga merupakan sosok yang rajin dalam membaca buku dan belajar, walaupun pada zaman dahulu wanita dilarang untuk mendapatkan pendidikan. Kita sebagai remaja di masa sekarang, apalagi sebagai wanita, harus tetap semangat belajar dan rajin membaca buku untuk memperoleh pengetahuan.